Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai leader dari kelompok 1 dan akan memperkenalkan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Suparjo sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Iko sebagai anggota. Nama saya Arif sebagai anggota. Maka nama saya Ahmad Suwanto sebagai anggota. Kami akan mempresentasikan mesin hidrolik yang dimana pembagian tugasnya Arif dan Suparjo sebagai penjelasan prinsip kerja, Ahmad Siswanto dan Iko Francisco sebagai penjelasan perbaikan dan perawatan mesin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan mesin hidrolik. Oke, pertama-tama mesin hidrolik ini mempunyai sumber tenaga yaitu motor listrik, yang mana motor ini terdiri dari 3 pas, yaitu 3 pas itu bisa memutar bolak-balik motor listrik tersebut. Kemudian dari motor listrik mengalirlah ke pompa. Pompa ini menghasilkan pengisapan oli dengan jalur penghubung yang ke tangki, lalu dialirkan ke flow meter, yang mana flow meter ini guna untuk mengukur banyak aliran oli yang masuk, dan kemudian dialirkan lagi ke manometer, yang mana manometer ini berfungsi untuk mengukur kecepatan oli yang masuk dari flow meter tersebut. Kita harus membuka katup ini agar aliran tersebut mengalir ke sini, dan terusnya kita mengukur kecil atau besarnya tekanan di sini. Lalu kemudian kita valve 4/3 yang mengalirkan oli hidrolik ke selang penghubung, yang dimana selang penghubung terhubung di antara akutar double acting, ya ini, kemudian akutar single acting terhubung di bagian kontrol valve 3/2, dan kita lalu nyalakan dari stop kontak di sini. Terus kita buka katup ini, terus kemudian Ada batas ukuran ada? jika ini ke atas maka ini tertutup, ini terbuka. Kita coba. Oke, jika kita up di sini maka ini akan menaik dan turun otomatis karena di atasnya ada beban, dan aliran hidroliknya akan turun sendiri karena dia otomatis kita peran. Maka dia akan turun otomatis. Sekian, terima kasih, itulah penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih, itulah penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Di sini saya akan memberitahu cara perawatan dan perbaikan pada mesin hidrolik Fluida. Pertama, kita merawat itu bagian kabel pada mesin ini untuk menyalurkan tenaga listriknya, di mana bagian perawatan jika di bagian kabel-kabel terdapat oli atau debu, baru kita bersihkan. Setelah itu perbaikannya biasanya di bagian sambungan kabelnya ini ada yang putus atau terlepas, pada baiknya kita buka dan kita sambung kembali. Setelah selesai dipakai, ada baiknya kita gulung kembali supaya jangan terjadinya koyak atau terputusnya kabel. Kita lanjut ke bagian saklar.
Bagian saklar, jika di bagian perawatan kita membersihkan bagian debu-debunya, dan jika ada kerusakan biasanya di bagian sambungan kabel-kabelnya, jika terputus kita buka dulu dan kita perbaiki. Baiklah, kita lanjut kepada bagian motor listriknya. Di bagian perawatannya, jika berdebu ada baiknya kita bersihkan dulu, dan bagian-bagian asnya itu kita berikan pelumas supaya jangan berkarat karena terbuat dari besi. Di bagian pendinginnya seperti kipasnya ini, debu-debunya kita bersihkan jika sudah berdebu. Selanjutnya dalam perbaikan, di dalam mesin ini kan ada gumparan, jika putus ada baiknya kita gulung kembali, dan jika lama tidak dipakai itu biasanya dia bakalan berkarat, sehingga adanya baiknya kita buka dan kita bersihkan. Dan di bagian kelaharnya biasanya dia bisa pecah, kalau dia rusak kita buka dan kita ganti yang baru, karena kalau sudah pecah nggak bisa dipakai lagi. Dan bagian asnya jika ada yang genting atau temakan itu juga nggak bisa diperbaiki, ada baiknya kita ganti yang baru sehingga kerjanya maksimal. Bagian pompa, cara perawatannya kita bersihkan, kita di bagian-bagian besi yang mudah berkarat ada baiknya kita berikan pelumas, dan jika dia sudah berkarat ada baiknya kita amplas lagi dan kita cat ulang supaya jangan terjadinya keropos berlanjutan. Lanjut dalam perbaikan, yang terbiasa rusak itu bagian bearing sama sealnya. Jika sealnya rusak, ada baiknya kita sudah bocor, kita buka, kita ganti dengan yang baru. Dan begitu juga pada bagian bearingnya, kalau sudah pecah kita ganti. Dan asnya jika berkarat kita belikan pelumas. Setelah itu lanjut ke tangki. Bagian tangki ini cara perawatannya kita bersihkan. Setelah dibersihkan, jika sudah banyak kotorannya, olinya kita kuras kembali dan ganti yang baru. Di dalam perbaikannya ini terbuat dari besi, maka jika dia berkarat dan bolong itu ada kita las dengan menempel plat yang baru. Setelah las, baiknya kita cat ulang supaya kelihatan seperti baru lagi. Baiklah, sini saya akan melanjutkan cara perawatan dan perbaikan pada alat yang namanya voltmeter. Jadi cara perawatannya ini hanya dilap, dibersihkan karena ini besi. Bila dia berkarat gitu, kita mengamplasnya dan mengecat ulang supaya menghindari dari karat. Kemudian bila terjadi pada kerusakan pada alat ini jarang sekali mengalami kerusakan. Dan biasanya kalau mengalami kerusakan itu gear yang ada di dalam ini itu udah nggak balance lagi, dan per yang ada di dalam ini untuk memutar indikator yang ada di sini itu sudah dol. Jadi bila alat ini rusak cuman itu aja yang harus diganti. Kemudian lanjut ke manometer. Jadi cara merawat manometer ini cukup dengan mengelap besi ini dan mengelap kaca pada tampilan manometer ini. Kemudian cara memperbaiki manometer itu, manometer bisa terjadi kerusakan bila tekanannya melebihi dari 160 bar. Itu akan mengalami kerusakan. Lanjut untuk cara perawatan
katup itu cukup dengan dilap. Dan cara memperbaiki katup itu komponen-komponen yang kecil yang ada seal di sini tidak dijual di pasaran. Jadi bila ini rusak itu langsung diganti per satu setnya. Jadi untuk kita yang memakainya itu harus penuh lembut dan tidak boleh kasar. Contohnya seperti ini, menutupnya dengan biasa saja dan membukanya dengan biasa saja. Dan tidak boleh seperti ini. Itu akan menyebabkan kerusakan. Oke. Lanjut. Kita lari ke selang ya. Selang berfungsi sini untuk alat untuk mengalirkan fluidanya yang disuplai dari pompa di bawah tadi. Jadi perawatan selang ini hanya untuk bila ada debu, ada oli itu dilap. Terus kalau misalnya selangnya sudah layak diganti atau bocor itu segeralah diganti supaya kinerja alat ini tidak berkurang. Supaya tekanan pada alat ini tidak berkurang. Selanjutnya perawatan kontroler valve 4/3. Jadi cara merawat benda ini itu dengan cara dilap bagian luarnya yang kotor-kotor. Terus untuk cara perbaikannya itu dengan cara membuka drat yang ada di sini, 3 drat ini supaya terbuka, dan bagian dalamnya itu harus kita bersihkan. Kita bersihkan dengan cara disemprot dengan minyak. Terus tidak lupa kita harus perhatikan yang namanya piston ini. Bila piston ini tidak dikasih pelumas, itu akan menyebabkan berkarat dan aus. Jadi bisa merusak bagian dalam piston ini. Dan tidak lupa memberikan pelumas di bagian per ini. Oke, untuk perawatan kontroler valve 3/2 itu sama saja dengan perawatan alat kontroler valve 4/32. Oke, selanjutnya untuk cara perawatan dan perbaikan aktuator double acting dan aktuator single acting itu untuk perawatannya di akuator dan akuator double acting dan akuator single acting itu dengan cara dilap. Terus bila ada murmur seperti ini juga, ini kan sudah berkarat. Jadi kita memberi pelumas. Fungsi pelumas ini untuk suatu waktu alat ini rusak, untuk membukanya kita tidak kesusahan membuka mur ini. Begitu juga dengan bagian mur yang ada di sini di aktuator single acting. Itu jangan lupa dikasih pelumas. Dan hal yang terpenting di aktuator double acting dan single acting itu ada di pistonnya. Di piston ini tidak boleh kotor. Dan bila piston ini kotor, itu akan menyebabkan seal yang di bawah ini menjadi bocor. Nah, itu untuk perawatannya. Untuk perawatan dan perbaikan pada kipas, ini adalah alat untuk mendinginkan fluida yang mengalir dari mesin motor. Kebetulan di sini kipasnya mengalami kerusakan dan lagi diservis. Biasanya kipas itu berada di sini. Fungsi kipas itu untuk mendinginkan oli yang terus mengalir dari tangki ke mesin ke alat-alat ini semua. Itu kan dia bergerak, dan bergerak itu mengalami panas, dan itu kita ketahui dari temperatur yang ada di sini, temperatur panas oli yang ada di sini. Jadi untuk mengatasi permasalahan panasnya temperatur, kita menggunakan kipas dan radiator, atau bisa kita sebut kulen. Mungkin sekian saja penjelasan dari kami yang perawatan dan perbaikan pada kelompok 1 ini. Sekian, terima kasih. Demikianlah presentasi dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 君の虜になってしまえばきっと